Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Kembali lagi bersama saya Sandra Novelina dalam program Kabar Dunia. Hari ini kami hadir dengan informasi terbaru dari Gaza, di mana situasi kembali memanas meski gencatan senjata masih diberlakukan. Ketegangan di jalur Gaza kembali meningkat meski perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas masih berlaku. Serangan terbaru kembali menelan korban jiwa. Data otoritas kesehatan Gaza menunjukkan jumlah warga Palestina yang tewas terus bertambah sejak penghentian tembak dimulai pada 10 Oktober 2025. Sejak gencatan senjata diberlakukan, korban jiwa di Gaza terus bertambah. Menurut laporan dari Kementerian Kesehatan Palestina mencatat sedikitnya 236 warga Palestina meninggal dan lebih dari 600 orang mengalami luka-luka. Hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata belum sepenuhnya menghentikan dampak agresi. Dalam persepsi saya terkait konflik Palestina-Israel adalah kita perlu melihat lagi sebab-sebab dasarnya, yaitu bagaimana sebenarnya Israel mengalami ketakutan karena dia selalu dianggap bangsa yang tidak punya negara, sehingga mereka tidak memiliki pengakuan di dunia. Selain itu, 502 jenazah ditemukan di bawah reruntuhan bangunan selama operasi pencarian yang masih berlangsung. Penemuan ini membuat total warga Palestina yang tewas sejak awal agresi kini mencapai lebih dari 68.800 orang. Angka yang masih bersifat sementara karena proses evakuasi korban masih berjalan. Di tengah ketegangan, Hamas menyerahkan 3 jenazah tawanan kepada Israel melalui ICRC. Pemerintah Israel mengonfirmasi penerima jenazah tersebut dan kini masih menjalani proses identifikasi secara forensik. Namun, dari sisi lain, otoritas Gaza menegaskan bahwa Israel masih wajib mengembalikan 45 jenazah tawanan Palestina dengan skema 15 jenazah untuk setiap tawanan Israel yang dipulangkan, sesuai isi kesepakatan 10 Oktober 2025 lalu. Meski penyerahan dan pengembalian tawanan menjadi bagian dari upaya kesepakatan kemanusiaan, pelaksanaannya dinilai belum berjalan seimbang di lapangan. Jika dilihat secara lebih luas dan keseluruhan, sejak konflik kembali memuncak pada Oktober 2023, dampaknya tidak hanya terjadi di Gaza, tetapi juga menjalar ke tepi barat, wilayah Palestina lain hingga respon global. Per November 2025, Badan Pemantau Internasional memperkirakan mayoritas korban ini adalah perempuan, anak-anak, dan lansia. Di tengah desakan global, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dalam konferensi pers menyebut serangan pasca gencatan senjata sebagai langkah defensif demi keamanan nasional dan menegaskan Israel berhak kembali melakukan operasi militer jika merasa terancam. Meski tidak menyebut frasa "kami melanggar gencatan", secara literal pernyataan itu dianggap banyak pihak sebagai pengakuan bahwa Israel memang melakukan tindakan militer setelah gencatan, namun dengan parameter menahan sepihak. Hingga saat ini, komunitas internasional masih menekan kedua pihak agar menghormati kesepakatan gencatan senjata. Namun di lapangan, situasi kemanusiaan Gaza semakin memburuk seiring terbatasnya bantuan yang masuk. Demikian laporan kami mengenai perkembangan terbaru di jalur Gaza. Situasi di lapangan terus berubah dan kondisi kemanusiaan masih menjadi perhatian utama dunia internasional. Kami akan terus menghadirkan updatean selengkapnya untuk Anda. Saya Sandra Novelina, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.